Halo teman-teman, di sini kita akan belajar cara menghitung volume dari kolom rezeki ya teman. Bagaimana sih cara kita menghitung volume dari kolom rezeki? Langkah pertama, kita harus mengetahui berapa ukuran dari dimensi-dimensi yang dibutuhkan untuk menghitung volume kolom tersebut. Yang pertama itu ada lebar, panjang, dan juga tingginya. Di sini kita mendapatkan lebar 20 cm, panjang 30 cm, dan juga ketinggiannya adalah 3 meter. Langkah pertama, kita harus menyamakan semua satuannya. Di sini 3 meter kita ubah menjadi cm, yaitu sebesar 300 cm. Langkah kedua adalah rumus dari kubus, teman-teman. Volumenya adalah lebar kali panjang kali tinggi. Selanjutnya adalah kita menghitung berdasarkan rumus tersebut, yaitu lebar kali panjang kali tinggi. Di sini lebarnya 20 cm, panjangnya 30 cm, dan juga ketinggiannya adalah 3 meter atau 300 cm. Volume 20 dikali 30 dikali 300 sama dengan 180.000 cm3. 1 meter kubik sama dengan 1 juta cm3, sehingga menghasilkan 180.000 cm3 sama dengan 0,18 meter kubik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berkelompok 2 ingin mempresentasikan yang bertema geometri, penerapan matematika sederhana dalam estimasi volume struktur. Dan di sini kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Fakhrul Razi, yang kedua ada Ahmad Naufal Arik Ramadan, saya sendiri, dan ketiga ada Ainur Kiroma, yang keempat yaitu Ainur Hayu. Dan di sini kami akan mempresentasikan tema saya. Yang pertama adalah kita membahas tentang menghitung volume. Jadi menghitung volume itu pentingnya estimasi volume dalam kuantitas dalam teknik sipil. Nah, jadi dalam disiplin ilmu teknik sipil, estimasi volume itu dan kuantitas memiliki peran yang sangat strategis. Perhitungan ini menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan material, menyusun rencana biaya, dan memastikan kelancaran jadwal pekerjaan produksi. Dan estimasi volume ini yang akurat akan mencegah terjadinya pemborosan ataupun kekurangan material ya, sehingga proses pembangunan dapat berlangsung sesuai standar teknis dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian estimasi volume berperan penting dalam kuantitasi akhir konstruksi maupun estimasi pelaksanaan proyek. Itu adalah salah satu pengertian menghitung volume. Yang slide kedua yaitu adalah menghitung volume slope. Jadi selanjutnya kami akan menjelaskan contoh perhitungan volume slope beton bertulang. Slope itu merupakan sebagai elemen struktur yang berbentuk balok prisma persegi 4, sehingga volume itu dapat menghitung menggunakan rumus. Nah, itu rumusnya adalah volume sama dengan luas penampang kali panjang. Nah, luas penampang ini dihitung dari perkalian lebar dan tinggi slope. Nilai tersebut ini kemudian dikalikan dengan panjang slope yang tertera pada gambar rencana untuk memperoleh total volume beton yang diperlukan. Terus perhitungan volume itu juga seperti ini menjadi bagian fundamental dalam penyusunan rencana anggaran biaya, karena volume material itu merupakan dasar dalam menetapkan kebutuhan beton, tenaga kerja, serta total biaya konstruksi.
Oke, untuk slide selanjutnya akan diteruskan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fardowsi akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang menghitung volume kolom tabung. Bentuk kolom tidak serta-merta ya kubus, teman-teman ya. Di sini ada juga kolom yang berbentuk tabung. Ada juga struktur lain yang berbentuk tabung, misal stress bell, board bell, dan juga tiang panjang dan lain sebagainya. Pada saat menghitung volume tabung, kita membutuhkan jari-jari tabung tersebut, teman-teman. Langsung saja ke contohnya. Untuk volume dari luas tabung, volume tabung yaitu adalah pi kali r kuadrat kali dengan tinggi. Di sini ada contohnya, yaitu dengan tabung dengan jari-jari 0,8 meter dan tinggi 3,6 meter. Di sini kita menghasilkan total volume yaitu 7,23 meter kubik. Slide selanjutnya adalah dampak presisi volume. Saat kita membeli material, teman-teman, kita membutuhkan volume untuk mengetahui berapa sih satuannya untuk kita beli material tersebut. Tujuannya yaitu adalah untuk mengetahui harga dari berapa yang kita beli tersebut, teman-teman. Dan juga ada untuk menghitung kekuatan tersebut berasal dari material apakah yang kita perlukan untuk struktur tersebut. Saat melakukan pengecoran, kita tidak menutup kemungkinan bahwa cocoran itu akan meluber tumpah keluar, teman-teman. Dan oleh sebab itu, kita membutuhkan waste factor ya, teman-teman, sebesar 2,5 sampai 5% untuk menutupi sisa dan tumpahan dari semen-semen yang tumpah tersebut. Dalam pekerjaan konstruksi pondasi batu kali yang umum kita gunakan memiliki bentuk geometri spesifik seperti primas trapesium. Bentuk ini dipilih karena kemampuan mendistribusikan beban secara efektif dari struktur ke tanah dengan alas yang lebih lebar di bawah. Untuk menghitung volume material, batu kali, dan adukan spesi yang dibutuhkan, kita harus menggunakan rumus volume prisma trapesium, yaitu volume pondasi setengah dikali alas ditambah B dikali tinggi dikali panjang pondasi. Pada contohnya seperti di gambar ini, kita menemukan alas atasnya adalah 0,3 dan bawahnya 0,4. Selanjutnya tingginya adalah 0,6 dan panjangnya 35. Kita bisa menghitungnya 0,3 ditambah 0,4 sama dengan 0,7 per 2 dikali 0,6 dikali 35 menghasilkan yaitu volume pondasi 7,35. Selanjutnya kita menghitung pada setelah pondasi, yaitu kita bergerak pada elemen finishing vertikal, yaitu atap. Atap merupakan bidang miring dan ini menimbulkan tantangan geometris. Luasan material penutup atas atap seperti genteng selalu lebih lebar atau lebih besar daripada luas lantai proyeksi di bawahnya. Setelah fondasi, kita bergerak ke elemen finishing vertikal, yaitu atap. Atap merupakan bidang miring dan ini menimbulkan tantangan geometris. Luasan material penutup atap seperti genteng selalu lebih besar daripada luasan lantai proyeksi di bawahnya. Untuk mendapatkan luasan atap yang akurat, yaitu kita gunakan prinsip proyeksi geometri yang melibatkan trigonometri, yaitu alas atap sama dengan lantai per cos alfa. Kunci di sini, cos alfa adalah sudut kemiringan atap. Semakin curam sudut atap, nilai cos alfa akan semakin kecil, dan otomatis luasan material yang dibutuhkan oleh atap akan menjadi semakin besar. Contoh perhitungan kita bisa melihat dari slide ini, yaitu jika kita memiliki luas atap sebesar 15 meter dan sudut kemiringan alfa 35 derajat, cos alfa 35 derajat sama dengan 0,8191. Kita mendapatkan luasan atap yang sebenarnya adalah 18,31 meter
persegi. Tanpa geometri ini, kita akan kekurangan material atap sebesar lebih dari 3 meter persegi. Terakhir, dalam pembahasan finishing adalah lantai keramik. Lantai keramik adalah bidang datar, jadi luasan ruangan dihitung sederhana dari panjang dikali lebar. Namun, estimasi keramik melibatkan dua komponen praktis yang harus dihitung, yang tercermin dalam rumus pemesanan. Yang pertama, ada faktor Wester. Faktor Wester kita harus selalu melibatkan luasan 1 ditambah 0,05 atau penambahan 5%. Material ini mengantisipasi sisa potongan atau error saat pemasangan. Yang kedua adalah A per dus. Keramik dijual dalam satuan dus atau kotak, bukan per meter persegi. Kita harus membagi total luasan yang dibutuhkan dengan luas per dus. Nah, kita bisa menghitungnya dalam jumlah dus sama dengan A ruangan dikali 1 tambah faktor Wester per A per dus. Hasil akhir ini wajib dibulatkan ke atas. Perhitungan ini memastikan kita tidak perlu bolak-balik ke toko di tengah pekerjaan karena kehabisan, yang bisa menyebabkan masalah kecocokan batch warna. Dan ini adalah bukti bahwa akurasi geometri dan perhitungan material sangat menentukan efisiensi proyek di lapangan. Geometri dalam satu genggaman atau summary yang pertama ada balok, suluf, dan kolom persegi menggunakan volume panjang kali lebar kali tinggi. Yang kedua ada tabung, bisa kita asumsikan sebagai kolom bulat menggunakan rumus pi kali r kuadrat kali tinggi. Yang ketiga ada prisma trapesium atau pondasi batu kali menggunakan rumus volume setengah kali atas tambah bawah kali tinggi. Yang keempat, ada bidang miring atau atap, kita asumsikan sebagai A rumus. A atap sama dengan A lantai proyeksi per cos alfa. Penerapan geometri sederhana dalam estimasi volume dan kuantitas sangat penting untuk keberhasilan sebuah proyek. Menggunakan prinsip-prinsip geometris, kita dapat memastikan keakuratan dalam perencanaan dan penganggaran, yang secara langsung mempengaruhi efisiensi dan pengelolaan sumber daya. Mari kita terus berlatih dengan metode ini dalam proyek nyata dan eksplorasi lebih lanjut untuk meningkatkan kemampuan kita.